find Peter Parker! Great, it's just some random guy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Agung Graha dengan nomor induk mahasiswa 22142101. Saya orang Cikalong Wetan, Bandung Barat. Di ISB Bandung saya jurusan Angklung dan Musik Bambu semester 4. Kali ini saya akan menjalankan tugas UAS saya dengan mata kuliah Antropologi Budaya. Kali ini saya akan menjelaskan atau mengambil tema yaitu 7 unsur kebudayaan menurut ahli antropologi. Ahli antropologi sering mengidentifikasi sejumlah unsur nilai budaya termasuk yang ke-1 ada kepercayaan dan agama. Sistem kepercayaan dan agama yang membentuk pandangan dunia dan nilai-nilai masyarakat. Dan yang kedua tuh ada norma sosial, aturan dan tata krama yang mengatur interaksi sosial dan perilaku anggota masyarakat. Jadi sebuah aturan dan tata krama yang mengatur interaksi sosial dan perilaku anggota masyarakat. Dan yang ketiga ada bahasa dan komunikasi. Pentingnya bahasa sebagai alat yang menyampaikan nilai tradisi dan pengetahuan budaya. Dan keempat adalah sistem nilai. Penilaian terhadap hal-hal seperti kebaikan, keburukan, keadilan, dan kebenaran yang berdampak pada perilaku individu masyarakat. Yang kelima ada sistem keluarga, struktur dan fungsi keluarga dalam membentuk identitas individu dan mempertahankan nilai-nilai budaya. Yang keenam adalah seni dan ekspresi budaya. Ekspresi kreatif manusia melalui seni musik, tarian, dan bentuk-bentuk ekspresi lainnya yang mencerminkan nilai-nilai budaya. Dan yang ketujuh adalah teknologi dan pengetahuan. Teknologi dan pengetahuan yaitu perkembangan teknologi dan pengetahuan yang membentuk cara masyarakat memahami dan berinteraksi dengan dunia. Dan setiap unsur ini berperan dalam membentuk dan mempertahankan keberlangsungan suatu budaya. Jadi itu tema yang saya ambil dan secuil penjelasan untuk memperjelas tema yang akan saya ambil. Judul yang saya ambil adalah tentang 7 unsur nilai budaya yang ada di suku Sunda. Yang pertama, saya akan menjelaskan suku Sunda. Suku Sunda adalah kelompok etnis yang dominan di bagian barat Pulau Jawa di Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Mereka memiliki sejarah panjang dan budaya yang kaya, mencakup bahasa, adat, istiadat, seni, dan kepercayaan yang unik. Berikut ini penjelasan secara rinci tentang suku Sunda. Yang pertama ada sejarah dan asal-usul. Suku Sunda memiliki sejarah yang panjang dengan bukti peradaban yang telah ada sejak zaman prasejarah. Mereka dikenal dalam catatan sejarah di era Kerajaan Tarumanegara abad ke-5 Masehi dan Pajajaran abad ke-14 hingga 16 Masehi. Pusat kebudayaan Sunda dikenal sebagai Tatar Sunda atau Pasundan, meliputi wilayah yang sekarang dikenal sebagai Jawa Barat, Banten, dan sebagian kecil Jakarta. Yang kedua bahasa Sunda adalah bahasa utama yang digunakan oleh orang Sunda. Bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia dan memiliki
berbagai dialek seperti dialek Priangan, Cirebon, dan Banten. Jadi ada 3 perbedaan atau biasa yang kita sebut sebagai logat ya. Bahasa Sunda memiliki aksara sendiri yaitu aksara Sunda. Contohnya gitulah yang digunakan dalam penulisan naskah kuno. Hana Caraka Data Sawala. Sistem sosial dan kekerabatan. Orang Sunda menganut sistem kekerabatan bilateral, di mana hubungan keluarga dihitung dari pihak ibu dan ayah. Struktur sosial mereka mencakup keluarga inti dan keluarga besar. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip gotong royong atau kerjasama sangat diutamakan. Selain itu, dalam masyarakat Sunda terdapat tokoh adat atau pemimpin yang dihormati seperti kuwu, kepala desa atau sesepuh, tokoh senior yang dihormati. Kalau di kampung saya ada namanya tua kampung, sama sajalah dengan si kuwu dan sesepuh itu. Mata pencaharian orang Sunda, sebagian besar orang Sunda bermata pencaharian sebagai petani. Karena Sunda kebanyakan di daerah dataran tinggi kayak di gunung kayak gitu, dengan menani padi sebagai tanaman utama. Selain bertani, mereka juga bekerja sebagai nelayan, peternak, pedagang, dan pekerja sektor di jasa dan industri. Di daerah perkotaan banyak orang Sunda yang bekerja dalam bidang perdagangan dan industri. Kemudian sistem kepercayaan agama. Mayoritas orang Sunda menganut agama Islam, namun mereka juga memiliki unsur kepercayaan tradisional yang masih dipertahankan, seperti kepada roh leluhur dan kekuatan alam. Ritual adat seperti serentahun atau upacara syukuran panen dan ngasek, ritual penanaman padi masih dilakukan di beberapa daerah. Selain itu, budaya Sunda juga dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha dari masa lampau. Kemudian ada seni dan budaya masyarakat Sunda atau suku Sunda. Budaya Sunda kaya akan seni dan tradisi, yaitu meliputi dengan kalau musik, angklung, gamelan degung, kacapi. Kalau di Sumedang ada tarawangsa, rancakalong. Banyak lah. Kalau di aspek tarinya ada tari jaipong, tari topeng, tari kerses, tari merak. Banyak. Kalau dari segi teaternya ada wayang golek atau boneka kayu, adalah bentuk teater tradisional yang terkenal. Kalau ada sih teater contohnya kayak itulah, pokoknya ada segi teaternya juga. Dan seni bela diri ada pencak silat Sunda gitu. Kemudian ada kerajinan tangan seperti ada batik Sunda, anyaman, bambu, dan keramik. Banyak lagi itu juga. Kemudian ada upacara adat dan istiadatnya. Orang Sunda memiliki berbagai upacara adat yang berkaitan dengan siklus kehidupan, seperti acara pernikahan. Adat Sunda dalam pernikahan mencakup serangkaian ritual seperti seserahan, ngeyek sereuh, dan sawer panganten. Dan kalau sekarang lebih ke hiburan, bukan upacara adat yang sakral gitu, lebih ke arah komedi. Sama banyaklah perkembangan yang mempengaruhi tentang waktunya. Yang terakhir ada upacara kematian atau ritual nyekar atau berziarah ke makam leluhur. Kemudian ada makanan tradisional orang Sunda. Masakan Sunda terkenal dengan rasa yang segar dan penggunaan bahan-bahan alami. Beberapa makanan khas Sunda antara lain ada nasi timbel, nasi yang dibungkus dengan daun pisang, ada lotek dan karedok, kayak salad sayuran dengan bumbu kacang, soto Bandung, sup daging yang dengan lobak, lalapan, sayur mentah yang dimakan secara dengan sambal. Terus ada sate Marangi yang ada di Purwakarta tuh, banyak lah. Kemudian pakaian tradisional orang Sunda yaitu pakaian
Tradisional Sunda mencakup ada pakaian pria kayak baju pangsi, ikat kepala atau ikat, dan celana pangsi. Kalau ceweknya atau wanita, kebaya Sunda, kain batik dan selendang. Kayak kalau di zaman sekarang mah suka dipakai jaipongan atau siger pengantin Sunda, kayak gitulah. Dengan kekayaan budaya Sunda ini dan tradisi yang beragam, suku Sunda merupakan salah satu suku bangsa yang memiliki budaya atau keragaman budaya Indonesia. Identitas dan warisan budaya mereka tidak hanya dipelihara oleh masyarakat lokal, tetapi juga dihargai dan dipromosikan sebagai bagian dari warisan nasional. Kemudian saya akan membeberkan tentang suku Sunda memiliki ciri khas yang istimewa. Yang pertama, suku Sunda memiliki sejumlah ciri khas yang mencerminkan identitas budaya, tradisi, dan kehidupan sosial mereka. Berikut adalah beberapa ciri khas suku Sunda. Suku Sunda yang uniknya adalah mempunyai musik angklung. Angklung adalah alat musik tradisional Sunda yang terbuat dari bambu. Instrumen ini dimainkan secara digoyangkan melalui hasil bunyi yang harmonis. Angklung telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Selain angklung, musik Sunda juga meliputi gamelan degung dan kecapi Sunda. Angklung tuh nggak hanya ada angklung diatonis yang sekarang terkenal di angklung ujo, tapi ada juga angklung bungko, angklung dogdog, lojor, dan angklung Banten Kidul, banyak lah. Bukan hanya angklung yang populer sekarang gitu. Kalau harus dijelaskan secara rinci nanti di next kontennya aja. Terus suku Sunda tuh punya sistem kekerabatan dan gotong royong yang sangat kuat gitu. Suku Sunda menganut sistem kekerabatan bilateral, di mana garis keturunan dihitung dari pihak ibu dan ayah kan. Nilai gotong royong atau sabilulungan sangat kuat dalam budaya Sunda, mencerminkan semangat bekerja sama dan solidaritas dalam komunitas gitu. Kemudian suku Sunda juga mempunyai kesenian wayang golek. Wayang golek teh adalah bentuk teater boneka kayu yang dipopulerkan di kalangan masyarakat Sunda. Pertunjukan wayang golek biasanya mencerminkan atau menceritakan kisah-kisah epik seperti Mahabharata, Ramayana, kemudian cerita lokal, dan si dalang atau yang memainkan wayangnya memainkan peran penting dalam menghidupkan karakter-karakter wayang ini. Terus suku Sunda juga mempunyai tari jaipong yang menurut saya itu sangat unik sih. Tari jaipong adalah tarian tradisional Sunda yang energik dan dinamis. Kata energik dan dinamis tuh mencerminkan kayak lenggok-lenggok penari yang sangat mempunyai khasan yang beda lah dengan budaya-budaya lain. Terus secara dinamis tuh biasanya pertunjukan tari jaipong itu tidak hanya sendiri, melainkan dari 1, 2, 3 orang atau 4 orang lebih dengan kerjasama yang kompak gitu dalam suatu konsep tariannya. Jaipongan juga sering dipertunjukkan pada berbagai acara adat atau festival budaya. Kemudian ada dan masih banyak lagi lah yang Sunda punya gitu. Kali ini adalah contoh pertunjukan jaipongan. Nahan delem aya ketinem, nahan cuan
kesorang lemping pasir pileungan hareup jangkung tinggung alam endah tambah endah nalir cinta urang iya masing kasawan aduh kembang panelang lalambaran berenang mayang harapan irahan atuh irahan bagja diri dinekanan tulus nyempur burung nangtung laksana mun siang lempang iya daun pus daun pus lalambaran rarambatan nyeri teuing mun teu tulus mi banda katunggaraan hirup ukur nunggu waktu nyorang lampah anu ngambang Ini adalah contoh pertunjukan wayang golek cekidot. Kuring minang katidulang kakak salam kaliwat lami tetapang jangan kasih mapang-apang tos Gusti, mga kataming kalang kabigahan Gusti.
Aisyah may rusuh-rusuh teh ngomong teh. Supados tere. Tereh naon? Tere gajihan. Calokan batur-batur. Boros bes. Beres bos dan boros bes. Oh iya hilap. Rusuh teuing siapa jadi kitu. Tenang bes. Tenang bos, nih tenang bos. Hey my brother everybody. Naon? Come here. Naon come here teh? Let's go. Teu ngalalarti. Kemon. Komo eta. Kesindang ieu. Gitu. Ka dieu anjing. Duk. Torobolang. Tara balik maksudnya. Kayak ngomong salah wae nahnya. Nah. Si anjing. Sugan teu moal nyusul. Aduh, pada ditinggalkeun ku elep teh si goblok ieu. Halah aing. Tadi nama hayang tenang, hirup teh aing. Datang sieu mah asam lambung naik deui ieu. Wah balik aja kan. Kunaon? Hah? Kunaon? Kunaon anjing ti baheula kepan apa budeg anjing teh. Wah teuing cager. Tapi ka kiamat ge mau cager-cager. Ceulina di beton juga goblok. Iya. Ayolah ketika aing nanya. Kumaha? Saha nu maot aja. Klasik anjing teh. Bapak maneh maot ubaran ku tutut. Hakan tutut yang balong ku sia. Wah, gereja tepung dah. Budeg juga goblok. Eta resep aing tadi. Nyangakeun semua pangabaktos Gusti diterima. Bulan tuh cek aing oke. Cek aing ge budeg anjing. Gusti tong dijawab percuma. Kacape-cape. Mending meser obeng. Geraun obeng rojok cerita Tuhan. Nyangakeun semua pangabaktos Gusti. Oi. Diterima sia teh. Nah. Iya. Aduh, kata minta tolong ka aing geuranya minta tolong. Minta tolong geuranya sagede-gede ka aing geuranya. Hah? Acan goblok gelak tuh. Kekare gedek situ kumaha? Geuranya tepok ya. Ayo. Aku menunggumu. Ayo geuranya tuh, tinggal itu si. Tuh si aja. Geuranya ayo lihat. Jangan sungkan-sungkan, ayo. Ya. Cek aing ge nyahoan. Sok lalajo na YouTube. Aing teh apa tuh waduh anjing. Sungut sia bau bangke. Sungut sia bau bangke. Alhamdulillah. Teu sangka iraha. Naon anjing? Jo iraha we, lain iraha sungut sia bau bangke. Bagja ka urang mana kawina aje. Eueuh nu kawin aji. Sungut sia bau bangke. Oh ka urang bojong. Cai atuh ngadukung di sim abdi iraha kawina. Eueuh nu kawin. Saminggu deui. Cai atuh geura dilulur atuh. Upami bade nikah mah dipingit dilulur. Dilulurna teh ku sari bangkuang. Aing ge nyaho. Dilulur mah ku sari bangkuang. Is sanes ku oli. Sari bangkuang. Ku oli mah sanes dilulur atuh eta mah kacilakaan. Aing ge nyaho anjing. Lain urusan dilulur eueuh nu kawin. Is. Komo oli rem. Hayang pakem situ hirup. Bina-bina teuing. Insyaallah abdi ge bakal sumping ka itu alhamdulillah. Nya iraha bulan maduna.
Eueuh nu kawin. Eueuh nu bulan madu. Sungut sia bau bangke. Nah, batu mah bulan madu teh ka Bali, ka Pangandaran, ka Lombok. Nah, bulan madu teh ka Oyo, adik. Meriah. Atuh Oyo mah murah merintih. Eueuh nu kawin anjing, eueuh nu kawin kumaha anjing. Insyaallah abdi ge bade ka itu. Bulan. Sumohun. Sareng pasti sareng gue naonana. Oh ngangge batik. Sae abdi tuh ngangge batik abdi ge jeung dudungannya. Tuh cek dudungan nya. Batik kumaha? Batik polos. Di mana cik aya batik polos teh? Aya batik wacolakan teh polos teh kudu make batik. Naonana teh kudu make batik insyaallah. Bulan. Sumohun. Tuh dunungan ge bade jajab ka itulah hari naonana. Oh pasti kaul atuh abdi oge. Kaul da saeutik-eutikeun abdi ge tiasa ngalagu nya. Abdi ge boga HP abdi ge ngan nyeri hate HP abdi mah. Ongko anyar HP teh tapi eueuh soraan. HP abdi mah nya teh ngageter mah geter ngan didenge teh eueuh soraan. Lain urusan HP na ceulina anjing. Eta kitu sidang dosan ku abdi HP-na mah. Nya lain HP celisia mangpet. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan tentang 7 unsur nilai budaya yang ada di suku Sunda ya. Mungkin tidak terlalu rinci dan tidak terlalu jelas, tapi ada sedikit esensi atau sedikit ilmu yang kalian dapatkan di konten ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian sehat, semoga hari-hari kalian penuh dengan ketenangan, kesenangan, dan keberkahan. Sekian dari saya, Rama Agung Nugraha, mahasiswa ISBI Bandung, jurusan musik Prodi Angklung dan Musik Bambu. Terima kasih, salam sehat buat kita semua. Terima kasih Bu Hudaypa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.